Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Solin selaku dosen mengampu mata kuliah kewarganegaraan kelas G168. Kami mendapatkan tugas untuk membuat video Project Citizen. Masalah yang kami angkat terdapat di salah satu daerah di Dusun Sumberjo, Desa Sumberwaru, RT 5 RW 1, Kecamatan Pringgi Anom, Kabupaten Gresik, yaitu kurangnya edukasi masyarakat tentang penegakan hukum dan penerapan Pancasila kelima. Sebelum kami memaparkan masalah dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akila Rahmawati dengan NPM akhir 059. Saya Syarifah Aini dengan NPM akhiran 056. Kami melakukan wawancara kepada pihak RW dari dusun tersebut, warga setempat, serta pemilik usaha dari kejadian ini untuk menjelaskan kronologi dan pendapat mereka atas kejadian tersebut. Kenalkan dulu, nama Bapak siapa? Boleh. Nama saya Bapak Suparli sebagai Ketua RW 1 Dukuh Sumberjo. Di sini saya mau sedikit bertanya nih kepada Bapak. Iya. Bagaimana sih tanggapan Bapak selaku Ketua RW tentang kejadian ini? Apakah menurut Bapak pemilik usaha ini benar-benar salah? Dan apa upaya Bapak untuk meredam pikiran positif warga yang terus menyalahkan pemilik usaha ini yang sebenarnya tidak tahu apa-apa? Menurut saya bisa dikatakan salah, bisa dikatakan tidak, karena usaha itu sudah berjalan sudah 7 tahun, tapi nggak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi waktu hari itu ada kejadian itu memang sudah gimana ya, permasalahan ini kan tidak sengaja, meskipun yang punya pemilik usaha itu ya nggak sengaja masa ada kejadian ini, karena apa ya, memang betul-betul masalah perawatan, perlengkapan juga diperbaiki yang sebaik mungkin. Tapi gimana lagi, memang sudah ada kejadian seperti itu kejadian. Tapi untuk warga-warga saya tidak himbau ya tidak ada komplain apa-apa, karena memang kejadian itu tidak disengaja. Sebetulnya yang punya pemilik usaha itu ya nggak mungkin lah punya pikiran seperti macam itu untuk membunuh orang, nggak mungkin itu. Ini menurut saya. Tapi sampai sekarang ini warga maunya buka lagi, memang lingkungan warga di dusun ini yang tidak ada komplain apa-apa. Ya sudah, itu ya saya bisa mengatakan ya hanya itu aja. Nama saya Ibu Surya. Jadi di sini saya mau bertanya nih, menurut Ibu apakah Ibu merasa tidak adil atas penuntutan dari keluarga korban kepada Ibu, dan apakah Anda menerima begitu saja terhadap apa yang diminta oleh pihak berwajib untuk memberikan kompensasi? Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, menurut saya ya tidak adil, karena saya sebagai pemilik, karena saya tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, meskipun saya sebagai pemilik usaha dan bertanggung jawab atas tiang listrik tersebut. Saya sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi pihak korban ternyata menuntut saya dan melibatkan polisi. Akhirnya mereka menuntut saya melibatkan polisi, yang mana bila saya tidak menyanggupinya maka saya akan dipenjara. Akhirnya saya menyetujui permintaan pihak korban dan polisi dan membayar ganti rugi atau kompensasi tersebut. Meskipun dengan berat hati dan merasa tidak adil, saya tetap melakukan membayar kompensasi tersebut, karena saya tidak ingin memperpanjang masalah dan ingin masalah ini cepat selesai. Saya sudah menganggap semua musibah ini yang terjadi adalah musibah dan cobaan saya. Terima kasih Ibu atas obrolannya sedikit, dan terima kasih atas pendapatnya Ibu. Perkenalkan dulu, siapa namanya Ibu? Di sini saya mau
bertanya, menurut Ibu siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Menurut saya yang seharusnya bertanggung jawab adalah bertanggung jawab ya pemilik usaha tersebut, karena dia yang memasang tiang listrik itu untuk dialirkan ke kandangnya, karena si korban sebelumnya tidak kenapa-napa saat bersandar di tiang itu, tetapi pas besoknya si korban tiba-tiba meninggal tersengat listrik, padahal beliau berada agak jauh dari tiang itu. Kan janggal kalau seperti itu. Seperti itu ya Bu. Ya. Kalau begitu terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah dari masalah yang kami angkat, yaitu kurangnya edukasi masyarakat tentang penegakan hukum dan penerapan sila kelima. Kurangnya edukasi masyarakat tentang penegakan hukum dan penerapan Pancasila kelima dapat diatasi melalui berbagai pemecahan masalah, diantaranya yang pertama program pendidikan, yang kedua mengadakan kampanye dan sosialisasi, yang ketiga melakukan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, yang keempat adalah penggunaan media sosial dan teknologi. Karena dari masalah yang kami angkat terdapat oknum polisi yang memanfaatkan kejadian tersebut, maka menurut kelompok kami pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah melaporkan oknum polisi ke pihak berwenang yang lebih tinggi. Kesimpulan dari masalah yang kami angkat yaitu, dalam kesimpulannya, kurangnya edukasi masyarakat tentang penegakan hukum dan penerapan sila kelima Pancasila adalah masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kita sebagai mahasiswa memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan mendorong penerapan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, melalui upaya edukasi yang lebih luas dan partisipasi yang aktif, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, peduli sosial, dan berkomitmen untuk menciptakan keadilan sosial bagi sesama. Baik, sekian pemaparan masalah yang kami angkat, dan terima kasih telah menyaksikan video untuk tugas proyek isi teknik dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.